Selamat sore, jumpa lagi dengan saya Ciko Asa. Nah, pada sore hari ini kita masuk lagi di materi kita, yaitu berkaitan dengan filsafat Pak. Untuk materi kita pada sore hari ini masih berkaitan dengan aliran-aliran filsafat pendidikan. Nah, secara khusus pada hari ini kita akan membahas dua aliran filsafat pendidikan, antara lain filsafat pendidikan perennialisme dan aliran filsafat pendidikan esensialisme. Nah, kita masuk ke dalam aliran filsafat perennialisme. Nah, perennialisme menekankan bahwa segala sesuatu itu ditinjau atau dilihat dari perspektif sejarah atau dari aspek historikal. Kenapa demikian? Karena kalau kita melihat definisi perennialisme asal dari kata perennial yang artinya abadi atau kekal. Perennialisme adalah filsafat pendidikan neorasionalis yang berarti mendidik anak agar memiliki cara berpikir rasional atau cara berpikir logis. Selain itu, perennialisme beranggapan bahwa tradisi dipandang sebagai prinsip-prinsip yang abadi dan akan terus mengalir sepanjang sejarah kehidupan manusia. Nah, kalau kita melihat tujuan pendidikan dalam konteks aliran filsafat pendidikan perennialisme, yaitu tujuan sistem pendidikan itu sama dalam setiap zaman dan dalam setiap lingkungan masyarakat. Tempat sistem semacam itu bisa ada, hal itu untuk memperbaiki manusia sebagai manusia. Artinya apa? Artinya tujuan sistem pendidikan itu dari masa ke masa itu tidak mengalami yang namanya perbedaan. Tujuan pendidikan dari zaman dulu sampai zaman sekarang, bahkan ke zaman yang akan datang, itu tidak mengalami perbedaan menurut aliran filsafat perennialisme. Mengapa demikian? Karena tujuan utamanya adalah memperbaiki manusia sebagai manusia. Nah, ada satu hal yang utama untuk menjadi manusia, dan hal itu adalah belajar menggunakan akal budi. Nah, menurut perennialisme, tujuan untuk menjadi manusia itu dilihat dari bagaimana manusia itu menggunakan akal budinya atau menggunakan rasionalitas yang ada di dalam dirinya. Nah, itu aliran filsafat pendidikan esensialisme. Perennialisme. Nah, sekarang kita masuk ke aliran filsafat pendidikan yang kedua, yaitu aliran filsafat pendidikan esensialisme. Nah, esensialisme ini, aliran ini muncul pada tahun 1930. Nah, kalau kita melihat kata esensialisme ini dalam konteks Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat dua kata, yaitu esensi yang berarti hakikat, inti, dasar, dan ditambahkan menjadi esensial yang berarti sangat prinsip, sangat berpengaruh, dan sangat perlu. Esensialisme ini berusaha mencari dan mempertahankan hal-hal yang bersifat esensial, yaitu sesuatu yang bersifat inti atau hakikat atau fundamental atau unsur mutlak yang menentukan keberadaan sesuatu. Nah, esensialisme juga merupakan satu aliran yang menginginkan manusia kembali kepada kebudayaan
yang telah terbukti memberikan manfaat praktis bagi kehidupan manusia. Nah, dalam hal ini menurut esensialisme, fungsi utama sekolah adalah menyampaikan warisan budaya sejarah kepada generasi muda atau generasi berikutnya. Nah, kalau kita melihat konteks belajar pada dasarnya melibatkan kerja keras dan kadang-kadang dapat menimbulkan keseganan dan menekankan pentingnya prinsip disiplin terhadap pandangan progresivisme yang menekankan minat pribadi. Mereka menerimanya sebagai konsep untuk berbuat, namun minat yang paling tinggi dan dapat lebih bertahan tidak diperoleh sejak awal atau sebelum belajar, namun timbul melalui usaha keras di dalam diri peserta didik. Nah, ini perbedaan antara progresivisme dan esensialisme. Esensialisme menekankan disiplin dalam belajar, sedangkan progresivisme lebih menekankan kebebasan peserta didik dalam belajar atau kreativitas peserta didik dalam mencari makna baru dari apa yang dipelajari. Nah, bagian yang berikut yaitu inisiatif dalam pendidikan harus ditekankan pada pendidik, bukan pada anak. Nah, ini di dalam esensialisme. Inisiatif dalam pendidikan itu bukan ditekankan pada peserta didik, melainkan ditekankan pada pendidik. Artinya apa? Artinya peranan guru dalam menjembatani antara dunia orang dewasa dengan dunia anak-anak. Guru telah disiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas di atas, sehingga guru lebih berhak membimbing murid-muridnya. Bagian yang ketiga yaitu inti dari proses pendidikan. Menurut esensialisme, prinsip inti dari proses pendidikan atau prinsip dari proses pendidikan adalah asimilasi dari subjek materi yang telah ditentukan. Kurikulum diorganisasikan dan direncanakan dengan pasti oleh guru. Esensialisme mengakui bahwa pendidikan akan mendorong individu merealisasikan potensialitasnya, tetapi realisasinya harus berlangsung dalam dunia yang bebas dari perorangan. Karena itu, sekolah yang baik adalah sekolah yang berpusat kepada masyarakat, sebab kebutuhan dan minat sosial yang diutamakan. Nah, minat individu dihargai, namun diarahkan agar siswa tidak menjadi orang yang mementingkan diri sendiri, melainkan lebih menekankan agar peserta didik mementingkan kehidupan sosial di mana peserta didik berada. Nah, itu inti dari proses pendidikan dalam konteks aliran filsafat pendidikan esensialisme. Nah, bagian yang keempat, sekolah. Sekolah harus mempertahankan metode-metode yang bersifat tradisional, yang bertautan dengan disiplin mental. Esensialisme mengakui bahwa metode pemecahan masalah atau problem solving ada faedahnya, namun bukan satu prosedur untuk melaksanakan bagi seluruh proses belajar. Nah, bagian yang kelima yaitu tujuan akhir dari pendidikan menurut filsafat pendidikan esensialisme, yaitu ialah untuk meningkatkan kesejahteraan umum karena dianggap merupakan tuntutan demokrasi yang nyata. Berarti tujuan pendidikan dalam aliran filsafat esensialisme yaitu agar peserta didik dapat memberikan kontribusi ilmu yang didapatkan itu secara umum di lingkungan sosial dan di lingkungan kehidupan masyarakat. Nah, ini
dua aliran filsafat pendidikan yang terakhir yang kita pelajari untuk hari ini, yaitu perennialisme dan aliran esensialisme. Nah, kiranya aliran-aliran filsafat pendidikan yang sudah kita pelajari dari awal sampai akhir ini menjadi pengetahuan bagi kita, pengetahuan yang komprehensif berkaitan dengan aliran-aliran filsafat pendidikan. Nah, kiranya materi kita ini menjadi ilmu pengetahuan bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.